Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita kembali menjadi hamba-hamba Allah yang ditakdirkan untuk berkumpul bersama, nyari perkara-perkara yang indah sebagai bekal kita menuju kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita usahakan, harta yang jenengan keluarkan, biaya-biaya, luangnya waktu dan lain sebagainya, semuanya dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal-amal yang makbul, sebagai amal-amal yang pantas, sebagai amal-amal yang meninggikan derajat kita, sebagai amal-amal yang memantaskan diri kita untuk duduk bersama-sama, gabung, nimbrung bersama-sama dengan orang-orang mulia di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bukan cuma menakdirkan jenengan saja yang hadir, yang bisa dan yang mau terus belajar, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menakdirkan anak cucu kita juga menjadi hamba-hamba yang ahli ilmu, yang ahli salat, yang ahli puasa, yang ahli sedekah, yang ahli-ahli di dalam kebaikan-kebaikan. Bukan cuma anak cucu kita, tapi juga orang-orang yang kita sayangi, orang-orang terdekat kita, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita. Semoga semuanya selalu berada di dalam lindungan rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, pagi ini kita duduk bersama-sama kembali mengkaji tentang perkara-perkara yang membahas tentang keluarga sakinah, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di mana tidak ada bulan yang lebih terang benderang dibandingkan Syahrul Rabiul Awal, dibandingkan bulan Rabi', dibandingkan bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai Muhammad, ingatkanlah selalu kepada mereka tentang hari-harinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat kita peringatan, kalau masuk Rajab kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi. Kalau masuk Ramadan kita memperingati Ramadan dengan cara berpuasa dan juga berzakat. Masuk Syawal kita berlebaran. Nanti Idul Qa'dah kita melaksanakan puasa-puasa sunnah Dzulhijjah, dan juga di puncaknya adalah dengan hari raya Idul Adha. Muharram ada yang namanya Asyura, peringatan anak yatim dan lain sebagainya. Ini semua hari-hari ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ayyamillah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai Muhammad, ingatkanlah, bikinlah peringatan-peringatan, salinglah kalian mengingat-ingat tentang hari-hari yang erat kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang erat kaitannya dengan ibadah-ibadah kepadaku. Kenapa kita memperingati Asyura? Oh, Asyura itu hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabiullah Adam. Nabiullah Nuh menepi kapalnya juga pada hari Asyura. Setelah itu Nabiullah Ibrahim dibebaskan dari panasnya api yang membakar beliau selama lebih dari 40 hari juga pada hari Asyura, dan masih banyak lagi. Bahkan dikatakan Sayyidina Isa pun diangkat oleh Allah ta'ala pada hari Asyura. Jadi semua nabi-nabinya Allah ta'ala punya momen-momen khusus dengan hari Asyura, dengan tanggal 10 dari bulan Muharram. Ini yang dimaksud dengan ayyamillah, hari-harinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian ulama mengatakan, tapi kalau kita bercerita atau kita mengingat-ingat tentang hari-harinya Allah ta'ala, semua hari-hari itu menjadi mulia
Isra Mi'raj jadi ada, Asyura jadi diperingati, Ramadan kita jadi puasa, Syawal kita jadi berlebaran, Dzulhijjah kita berkorban dan lain sebagainya. Itu tidak akan terjadi kecuali berkat dari lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harinya Allah Ta'ala mana yang lebih tinggi derajatnya, yang lebih harus kita peringati, yang lebih harus kita bergembira dengannya, yang lebih harus kita saling mengingatkan tentangnya, karena Nabi Muhammad adalah simbolnya umat Islam. La ilaha illallah tidak akan sempurna kecuali dengan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah hanya akan sempurna dengan adanya Muhammadur Rasulullah. Tidak ada ceritanya, tidak ada ceritanya orang cukup masuk Islam dengan la ilaha illallah saja, tidak cukup. Masih harus disempurnakan dengan Muhammadur Rasulullah. Maka bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulid ini, bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga adalah bulan lahirnya sholat, lahirnya puasa, lahirnya akhlak mulia, lahirnya syariat, lahirnya kenalnya manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lahirnya setiap detail kebaikan-kebaikan besar maupun kebaikan-kebaikan kecil. Lahirnya semua hal itu adalah berkat dari lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang gembira-gembira, gerubyuk-gerubyuk, yuk mulutan di sana, ayo maulitan di sana, ayo baca sejarahnya Nabi Muhammad di sana, ayo mengenalkan anak cucu kita dengan Nabi di sana, ayo kita sedekah atas nama Nabi di hari ini, ayo kita saling berbagi kebaikan di hari ini. Itu adalah sesuatu yang wajar, bahkan sangat wajar, sangat wajar. Kalau kita lihat ekspresi cinta kita atau luapan dari rasa cinta kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa ini, sak pol-pole yang bisa kita lakukan itu apa kira-kira? Yang kita korbankan itu seberapa kira-kira? Gelaran sebesar apa yang mampu kita bikin, momen macam apa yang bisa kita bikin untuk memperlihatkan rasa cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit, Bu, kecil, kecil sekali. Kalau dilihat kita ini tidak ekstrim sekali di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak cinta-cintanya kita, pol-pole duk-duke. Jenengan kalau kangen sekali sama Nabi, rindu sekali sama Nabi, pol-polnya ngapain jenengan kira-kira? Umroh. Loh, sholawat cilik banget, Bu. Sholawat itu jenengan ndak korban apa-apa, cuman korban lisannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Enak banget itu. Itu kecil sak pol-pole kecil. Kalau kita rindu cuman sekedar itu, cilik banget. Pol-polnya kalau kita tidak kuat, saya pengen ketemu sama yang saya cintai, saya harus bertemu sama yang saya cintai. Nopo? Umroh, umroh, berangkat ke Masjid Nabawi, ngadep di hadapan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil kita mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Khalilullah, assalamu alayka ya khatamal anbiya. Paling seperti itu. Itu puncaknya. Modal yang kita keluarkan untuk itu sak berapa kira-kira? Paling 40 juta. Paling 40 juta. Ngeluangkan waktu cuman 2 minggu. Di sananya pun juga cuman seminggu. Itu pun diselingi dengan belanja baju, belanja coklat kerikil, belanja apa sembarang kali. Ini oleh-oleh buat anak saya, ini tetangga saya, ini teman saya, ini sahabat saya, dan lain sebagainya. Ndak full jenengan 100% di masjid. Itu cinta kita, segitu cinta kita.
sekecil itu yang kita rasakan dan yang mampu kita korbankan untuk mengekspresikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabat-sahabatnya Nabi. Tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitaran Rasulullah SAW. Tidak ada apa-apanya. Di antara para sahabatnya Nabi bahkan ada sebagian orang, ada orang-orang kafir Quraisy yang mereka ketika datang untuk bersilaturahim, istilahnya mau bikin perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW, dilihat perangainya orang-orang Muslim di sekitaran Nabi, sampai keluar kata-kata ini keluar dari lisannya orang kafir, ini keluar dari lisannya orang yang tidak punya iman. Dia mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammad li Muhammad. Saya belum pernah melihat ada orang cinta sama orang lain melebihi cintanya sahabatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Kenapa kok seperti itu? Nah, Rasulullah itu setiap kali ludahnya tidak pernah nyampe ke tanah, ditampani sama para sahabat, ditampani, diusapkan ke seluruh badannya mereka. Rasulullah kalau cukuran, mau itu cukur jenggot, mau itu cukuran kumis, mau itu cukuran rambut, ini rambut belum nyampe tanah, wes ditadai sama para sahabat, dibawa pulang. Bahkan banyak sahabat-sahabat, di antaranya sahabat perempuan Ummu Sulaim itu yang terkenal ceritanya, Rasulullah geletak tiduran di atas tikarnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bawa sendok sama botol, diambili, dicidui keringetnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad bangun, ya Ummu Sulaim, ma fa'alti ya Ummu Sulaim, kamu lagi ngapain Ummu Sulaim? Katanya Ummu Sulaim, ya Rasul, saya lagi ngambili keringetmu ya Rasul. Buat apa ini keringet dikumpulkan ini untuk apa? Nu'atir biha araisana. Katanya Ummu Sulaim, nanti kalau aku mantu tak usap-usapkan di badannya sang pengantin perempuan. Seperti itu cintanya para sahabat. Bahkan ada seorang sahabat yang anak kecil, setelah Rasulullah SAW hijamah, setelah Rasulullah itu berbekam, darahnya dikeluarkan itu sama Nabi, dipanggil anak kecil itu, ini tanam di tempat yang tidak kelihatan orang. Tanaman darah ini di tempat yang tidak kelihatan orang. Maksudnya Nabi suruh nanam di tanah. Sama sahabat tersebut, ditanam di mana? Ditanam di mana? Katanya dia eman-eman darahnya Nabi. Masa yang ngambil bagian adalah tanah. Dia apa? Diminum, dimasukkan ke perutnya. Ini darahnya Nabi. Dan para ulama semuanya sepakat darahnya Nabi itu, semua yang keluar dari para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, apapun yang keluar dari mereka hukumnya suci, nggak ada yang najis. Kalau ulama, kalau kiai, kalau habaib, turunan-turunannya semuanya hukumnya najis. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad SAW hukumnya suci. Dimakan itu darah. Darah lo dimakan. Ekstrim no mboten cintanya. Ekstrim, Bu. Jadi kalau kita lihat saya ini meluapkan cinta saya cuman bisa sekedar sholawat, yo ngalah. Awake dhewe kira-kira di pojokan mana ini dari umatnya Nabi Muhammad SAW? Yo lek ketut yo distek, yo digabungkan. Lek ndak ketut yo ndak dapat. Yang bisa kita keluarkan untuk Nabi seberapa? Yang bisa kita korbankan untuk Nabi seberapa? Dari pikiran kita, dari lisan kita, dari harta kita, dari waktu kita, dari perhatiannya kita. Ini sak berapa kira-kira? Padahal kalau kita ngelihat, bekal untuk masuk ke dalam kubur atau menghadapi alam akhirat, itu yang paling gampangnya adalah dengan kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kemarin diceritakan Ustazah Halimah, jenengan hadir semua gitu. Hadir no absen jenengan? Hadir.
yang diceritakan oleh beliau terhadap Hubabah Bahiyah, seorang ulama perempuan dari negeri Oman, dari negeri Oman. Beliau itu mengatakan ketika Ustazah Halimah menceritakan tentang orang-orang yang sholat tuh, Sayyidina Zainal Abidin ini sholat kebakaran rumahnya ndak kerasa, yang ini dioperasi dipotong kakinya ndak terasa dan lain sebagainya, langsung diambil mic-nya. Nggak gitu Halimah untuk ngomongi orang zaman sekarang ini, ndak gitu. Karena kita ndak mungkin bisa sholat kayak sholatnya Ali Zainal Abidin, karena kita ndak mungkin bisa cinta kepada Nabi Muhammad seperti cintanya para sahabatnya Nabi, karena kita ndak mungkin bisa melakukan ibadah lebih banyak sedekahnya dibandingkan Sayyidina Utsman, nggak mungkin. Lebih banyak sholatnya dibandingkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, nggak mungkin. Lebih banyak pengorbanannya dibandingkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nggak mungkin. Yang lebih pemberani untuk sebanyak Sayyidina Umar bin Khattab di dalam bunuh para musuh-musuhnya Islam seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Ali, nggak mungkin. Punya ilmu lebih banyak dibandingkan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib juga nggak mungkin. Nggak mungkin kita selevel sama mereka ini, nggak mungkin. Kalau dibilang mereka ini sudah ada di ujung, di atas langit yang ketujuh, awake dhewe sik arepe munggah ceblok neh, munggah neh ceblok neh, munggah neh ceblok neh. Sekali waktu ingat sholawat, sekali waktu ndak ingat. Sekali waktu tahajudan, sekali waktu yo enggak. Sekali waktu duhaan, sekali waktu yo enggak. Sekali waktu sedekah, sekali waktu yo enggak. Akeh enggak? Apa akeh nggih? Kira-kira. Banyakan iyanya apa banyakan enggaknya kira-kira kita? Dikit, Bu. Sedikit. Tapi yang sedikit ini yang akan bawa keberkahan yang banyak. Orang kalau sudah yang ada di dalam dirinya ini cinta, hal yang lainnya jadi mudah. Orang kalau yang ada di dalam hatinya ini cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lainnya jadi terasa ringan. Ringan saya dapat cobaan kayak gini, misalkan ditinggal wafat suami, misalkan seperti itu, atau ditinggal wafat orang kecintaannya kita. Oh, nggak apa-apa, Nabi Muhammad juga sama. Istrinya wafat, tidak lama setelah itu pamannya wafat, putra-putranya semuanya meninggal. Nabi Muhammad yang masuk ke liang lahat untuk menguburkan mereka semua. Ditambah lagi putri-putrinya juga meninggal duluan semuanya. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma tersisa Sayyidah Fatimah Zahra saja. Ringan musibah saya dibandingkan musibahnya Nabi. Ketika kita mau berkorban, mau sedekah, 10.000, 20.000, 100.000, 1 juta, 2 juta, jenengan keluarkan, secara rutin hal tersebut, yang kita rasakan apa? Yang saya keluarkan ini sedikit kalau dibandingkan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menghadiahi satu orang setelah menyatakan untuk masuk Islam, dikatakan oleh Rasulullah SAW, tak hadiahi kamu kambingku yang ada di lembah fulani. Diparani ke lembah tersebut, dikirain kambingnya itu mungkin 10, 20, apa 30, sebanyak yang orang istilahnya masih mampu untuk mengeluarkan nominal tersebut. Ternyata begitu didatangi kambingnya itu mengelilingi kakinya bukit, gunung, muter, sak puteran itu semuanya kambing dihadiahkan semuanya kepada laki-laki tersebut. Jadi kalau kita lihat, aku korban Idul Adha ini misalkan 1 kambing atau 2 kambing atau pol-pole 1 sapi, kita akan merasa dene apa-apa nih dibandingkan yang dikorbankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir hayatnya, di hajinya beliau, haji wada, dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih istilahnya korban haji atau korban Idul Adha pada tahun tersebut sebanyak 100 ekor unta, bukan kambing, Bu.
onta, 100 ekor onta, yang 63-nya beliau sembelih dengan tangan mulianya beliau sendiri. Sisanya diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jangan lihat orang kaya di zaman sekarang ini, sak sugih-sugih uang, sekaya-kayanya orang, raja Dubai kah, raja Mesir kah, raja sembarang-barang raja. Jangan lihat sebanyak apa mereka mampu bersedekah, sebanyak apa mereka mampu berkorban, sebanyak apa mereka mampu nangani korbannya sendiri. Jadi Rasulullah yang mengeluarkan hartanya, bahkan dikatakan yang 70 beliau bawa dari Madinah, yang 30 dibawa oleh Sayyidina Ali dari negeri Yaman. Beliau bawa 30 ekor kambing, dibeli pakai hartanya Nabi, pakai harta pribadinya Nabi. Setelah itu disembelih dengan tangan mulianya beliau. Bahkan dikatakan pada waktu itu para sahabat melihat satu fenomena yang mungkin tidak akan pernah dilihat sama orang sebelumnya dan tidak akan mungkin lagi terjadi setelahnya. Apa yang terjadi? Dikatakan pada waktu Nabi Muhammad masuk di peternakan onta yang mau disembelih sama Nabi. Jadi hewan korban yang dikumpulkan punyanya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sudah masuk bawa goloknya yang sudah diasah tajam. Dikatakan kalau kita mau nyembelih kambing, mau nyembelih onta, biasanya sing tukang jagalnya satu, sing gujer. Kambing aja mungkin 2-3 orang yang gujer. Onta mungkin bisa sampai 5-6 orang yang gujer. Dikatakan di saat itu si onta-onta ini tidak perlu pakai digujer, tidak perlu pakai dipegangi, tidak perlu pakai dituntun. Mereka sudah berbaris rapi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sampai di hadapannya Nabi, mereka sudah nyodorkan lehernya masing-masing. Jadi Nabi Muhammad tinggal kerak mati, dialihkan oleh para sahabat, maju satu lagi kerak. Jadi dan itu mereka datang, julurkan leher-leher mereka, demi untuk disembelih oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai 63 onta yang disembelih sama Nabi Muhammad pergi, goloknya diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah keluar dari tempat tersebut. Ini onta sisanya ini nangis berderai air mata karena tidak kebagian disembelih sama Nabi. Ini onta, Bu. Ini onta yang tidak punya akal, yang tidak bisa mikir, yang tidak kedapetan syariat, sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang menjadi bukti cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya untuk melindungi kebaikan mereka di dunia dan agar mereka juga mendapatkan kebaikan sampai di akhirat nanti. Ini onta bisa nangis, bisa sedih, bisa melakukan hal yang semacam itu, padahal taruhannya adalah nyawa-nyawa mereka. Mereka tahu pasti lek maju mati. Kalau nyampe di hadapan Nabi, yang saya pertaruhkan adalah nyawa saya. Itu yang ada di dalam dirinya para unta. Tapi dengan semua itu pun mereka tetap mempertaruhkan bahkan nyawanya. Awake dhewe nyawane awake dhewe ini kalau kita persembahkan untuk Nabi Muhammad ini kira-kira mampu apa ndak kita? Semana-mana mau ikut maulidan di sana kok uangnya akeh banget, engkau deresek-deresekan, nanti ini dan lain sebagainya, nggak mampu kita. Kalau ngelihat ada orang misalkan nyumbang yang banyak untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW, bahkan sebagian orang mengatakan, aduh, hambur-hamburkan uang aja itu. Aduh, buat apa? Mendingan buat yang lainnya, mendingan buat beli tas, mendingan buat beli sepatu, mendingan buat beli mobil, mendingan semacam ini yang akan menghalangi kita dari mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini yang megang syafaat. Nabi Muhammad ini yang megang kuncinya surga. Nabi Muhammad ini yang akan menyelamatkan paling banyaknya manusia.
manusia. Nabi Muhammad ini yang paling repot nanti di akhirat. Terus awake dhewe ndak gelem gondelan Nabi, nggih, mulutan diomongne bid'ah, nggih, mahalul qiyam diomongne ora usah, ndak ada syariatnya, ndak ada tuntunannya, nggih. Para ulama kita mengatakan baca maulid, nggih. Baca maulid. Maulid itu apa sih? Sejarahnya Nabi. Kalau jenengan mau ngelihat isinya maulid, kalau di hari Kamis niku ada yang baru-baru ini saya bagikan, bahkan juga dibaca ketika kita di Kron kemarin ketika bersama Ustazah Halimah, niku ada terjemahannya. Jenengan baca, jenengan resapi, jenengan lihat, nggih, apa yang salah dari kata per kata yang dituliskan di situ, apa yang salah dari kalimat-kalimat yang dirangkai di situ. Isine mek sejarahnya Nabi Muhammad lahir tahun sekian, setelah itu begini, setelah itu begini, setelah itu nanti diselingi dengan nasihat-nasihat, diselingi dengan himbauan-himbauan. Cuman seperti itu, tidak ada celaan kepada orang, tidak ada hinaan kepada orang, tidak ada perkataan kasar kepada siapapun, tidak ada sama sekali. Okay. Setelah itu nanti paling orang-orang saling membagikan makanan-makanannya, yang punya ini dibawa, yang punya ini dibawa, nanti dicerantol-cerantol nih biar lebih meriah, biar anak-anak kecil juga mau datang ke tempat-tempat tersebut. Kita cuman pengen mengekspresikan cinta, pengen memperlihatkan cinta, pengen meluapkan rasa cinta. Ndak iso dhewe bareng-bareng. Okay. Belum bisa kita misalkan duduk sendirian baca sendiri, seurung iso nangis, belum bisa meresapi, belum bisa ngerti tentang apa makna dari yang kita baca. Ya sudah, baca bareng-bareng. Nanti biar ustadzahnya yang jelaskan, nanti biar ustadznya yang jelaskan, biar orang yang ngerti yang jelaskan kepada kita. Cuman sekedar itu. Okay. Dulu para sahabatnya Nabi Muhammad, para sahabatnya Nabi Muhammad itu sampai mengatakan kami menceritakan tentang perang Badar, tentang perang Uhud, tentang perang Khandaq, tentang perang Mu'tah kepada anak-anak cucu kami, itu seperti kami menghafalkan Al-Quran ketika ditalkinkan oleh Nabi Muhammad SAW, kata per kata. Kata per kata, kayak kita kalau ngafalin Al-Quran, misalkan kita mau menghafalkan surat An-Nas, ustadznya baca qul a'udzu birabbin nas, jangan baca qul a'udzu birabbin nas. Katanya ustadznya kurang berengeng, nah, misalkan kurang dawa titik, kurang ini. Dulu para sahabatnya Nabi setelah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, mereka kalau duduk-duduk sama anak-anaknya, ngobrol-ngobrol sama anak-anaknya, nah hari ini kita ceritani tentang perang Badar. Hafalkan ya, hafalkan jumlah pasukannya, hafalkan siapa saja yang wafat waktu itu, hafalkan bagaimana mereka wafat, hafalkan kejadian-kejadian yang terjadi di perang Badar, hafalkan siapa aja yang ikut andil di perang tersebut, hafalkan bagaimana perjalanan mulai dari Nabi Muhammad pergi ke Badar sampai pulang lagi dari Badar, diceritakan secara detail oleh ayah mereka. Nanti kapan lagi, sekarang perang Uhud nak gini ceritanya. Saya dites sama bapaknya, coba perang Badar kemarin gimana, berapa jumlahnya, ininya. Jadi seperti itulah kita. Siapa sih nyeritani? Bapaknya kita nyeritani enggak kira-kira tentang perang Badar? Nggih. Kakek kita nyeritani enggak kira-kira tentang perang Badar, tentang perang Uhud? Wong kadang-kadang bletur perang Badar di sing ngendi, perang Uhud di sing ngendi. Sayyidina Hamzah itu meninggalnya di perang Badar apa di perang Uhud ya kira-kira? Nggih. Panglima waktu itu Sayyidina Khalid bin Walid sudah masuk Islam apa belum ya? Bledru kabeh. Nggih. Ngapalne sahabatnya Nabi aja lho bledru. Putrinya Nabi ada berapa ya kita pira ya? Ruqayyah apa mukul dhisik. Bledru kita Bu. Cinta macam ini yang kita bilang cinta sejati, nggih. Cinta macam ini yang mau kita persembahkan di hadapannya Nabi Muhammad SAW. Kena mental Bu jenengan kalau ngelihat napa cinta-cinta yang orang-orang terdahulu, orang-orang yang ada di sekitarannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan putri tercintanya Nabi sekalipun tidak pernah sekalipun dari lisannya itu mengucapkan ya abati, nggih, wahai ayahku, wahai bapakku, wahai papahku, ndak.
Saking hormatnya beliau kepada ayahnya, beliau selalu memanggil ayahnya itu dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabiullah, bapak itu. Sama ayahnya sendiri. Beliau mengucapkannya adalah ya Rasulullah. Seperti itu. Semua orang yang ada di sekitaran, bahkan dikatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu sahabat yang ada di negeri Madinah itu ada jutaan orang. Ada jutaan sahabat yang tinggal di Madinah bersama-sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata para sahabat yang wafatnya di negeri Madinah itu tidak sampai ribuan. Di Ma'la niku kalau sampai jutaan sahabat yang dikuburkan di bukan Ma'la, Baqi, di pekuburan Baqi yang ada di Madinah, tidak ada tempat lagi untuk mayat-mayat yang lainnya, untuk jenazah-jenazah yang lainnya. Ketika ditanya kenapa kok cuma ribuan sahabat yang dikuburkan di Baqi, katanya orang-orang ketika ditanya pada saat itu, mereka mengatakan kami sepeninggal dari setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kami sudah tidak mampu lagi untuk tinggal di Madinah. Lah gimana? Biasanya sholat burine nabinya nggak ada. Biasanya ngaji sama nabinya nggak ada. Biasanya kalau duduk-duduk Rasulullah nimbrung di situ, nabinya sudah nggak ada. Akhirnya mereka dengan dalih, dengan alasan, dengan pamitnya, karena semuanya selalu pamit kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah pada saat itu, semuanya pamit sama Sayyidina Abu Bakar. Semua alasannya bukan karena itu. Mereka ngomongnya tak dakwah ke sini, tak berjuang di sini, tak berdakwah di sini, tak berjuang di sini. Padahal itu cuman alasannya mereka, tapi sebenarnya yang tidak mereka kuati adalah tinggal di tempat yang sudah tidak ada lagi jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kuat, ngadeg kan tidak kuat, berdiri aja tidak kuat. Bahkan ada seorang sahabat yang begitu wafatnya Nabi langsung buta. Ada sahabatnya Nabi yang begitu dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ikut wafat juga. Saking kagetnya dia minta kepada Allah Taala, ya Allah, iqbid ruhi, ya Allah, ambil, cabut nyawaku sekarang juga, karena aku tidak akan mungkin kuat hidup tanpa adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi jenengan gembira-gembira sama atas nama Nabi. Kalau bisa bikin maulid di rumahnya masing-masing, nggak usah besar-besaran, kecil-kecilan aja. Anak-anak, yuk kita bikin, beli kue misalkan, dikasih tulisan selamat ulang tahun Rasulullah, selamat ulang tahun wahai kekasihku. Ditunjukkan kenapa mah, siapa yang ulang tahun? Yang ulang tahun Nabi Muhammad. Ayo nak, kita sama-sama merayakan, terus dibelikan sing senengannya mereka apa, yang seneng coklat yo dibelikan coklat, senengane ciki yo jenengan belikan ciki. Watuk Kak, yo titik ndak popo, titik ndak popo untuk ekspresi cinta. Nanti kalau bisa yang lebih besar lagi, undang tonggo-tonggo rumah kita, tetangga-tetangga rumah, jenengan kumpulkan di rumah. Ndak usah, ndak perlu mewah-mewah, ndak perlu yang budgetnya besar-besar. Atau kalau misalkan di kampungnya jenengan ada rutinan yasinan, ada rutinan PKK dan lain sebagainya, jenengan usulkan, Bu, ini mumpung maulid, ayo kita baca maulid bersama. Ndak iso mimpine Kak, sing iso dibaan misalkan, banyak yang bisa gitu. Maulid tiba banyak yang bisa, maulid azab banyak yang bisa, maulid barzanji orang-orang terdahulu kita, warisannya nenek moyangnya jenengan ndak ada yang salah. Warisan dari wali songo, dari ulama-ulama terdahulu kita nggak lebih soleh dibandingkan mereka, kita ndak lebih alim dibandingkan mereka, kita ndak lebih baik dibandingkan mereka. Yang mereka wariskan ini sungguh amat sangat luar biasa. Cuman kurangnya apa? Cuman kurangnya itu kadang-kadang isinya ndak dijelaskan. Isinya dari dibak ini isinya apa? Mek pokoknya tabuhan rame isinya yang sedikit kurang untuk kita dapatkan intisari dari hal tersebut. Padahal isinya luar biasa sekali. Maulid Barzanji ini kalau jenengan baca, gak karu-karuan isinya, gak karu-karuan puitisnya, gak karu-karuan indahnya.
Maulid Barzanji. Maulid Azab juga seperti itu. Maulid Diba yang paling lumrah untuk kita baca. Yang modern-modern, Maulid Habsyi, yang baru-baru yang saya bawa karangan dari guru saya sendiri, nggih. Niku Maulid Dia Ulame. Maulid Dia Ulame niku nggih. Sebelum guru saya Habib Umar itu ngarang Maulid Dia Ulame, beliau sudah punya maulid namanya Syarabut Tohur. Ya dibaca ketika di Hadramaut itu biasanya gantian, kadang Maulid Dia Ulame, kadang Syarabut Tohur, tapi banyaknya itu Maulid Dia Ulame. Nggih. Maulid Dia Ulame itu beliau karang ketika suatu malam, bahkan dikatakan waktu itu malam Jumat, nggih. Beliau mimpi didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad datang, setelah itu Sayyidina Habib Umar ini bacakan, nggih. Bacakan, tahu-tahu dari lisannya ini keluar pujian-pujian, puji-puji, isinya Maulid Dia Ulame itu dipujikan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad ngoreksi di beberapa tempat, yang ini kurang begini, yang ini kurang begini, yang ini kurang begini. Begitu bangun tidur, beliau mencoba mengingat-ingat apa yang beliau baca di hadapan Rasulullah SAW waktu itu, dituliskan jam 2 beliau bangun, jam 3 selesai. Malam Jumat waktu itu juga, jadi seminggu kemudian langsung dicetak, langsung dibaca bersama-sama di Darul Mustafa. Makanya kalau dikatakan maulidnya beliau ada banyak, tapi yang paling terkenal adalah Maulid Dia Ulame karena ada momen-momen indah yang beliau dapatkan ketika mengarang dari maulid tersebut. Percaya enggak percaya? Percaya enggak percaya? Kalau kita lihat kemanfaatannya luar biasa. Saya merasakan Maulid Dia Ulame itu maulid terpendek. Endek banget, setengah jam selesai. Dibaca setengah jam aja sudah selesai. Cocok sama orang-orang zaman sekarang yang sok sibuk. Cocok sama orang-orang sekarang yang katanya waktu saya sempit, saya sibuk, saya super sibuk, nggak sempet lama-lama. Dibak kan lama, dibaan itu lama. Nopo gosidahnya panjang-panjang, kok gosidahnya kiame lo dawa banget, Maulid Diba niku panjang sekali, Diba panjang, Barzanji tambah lagi panjang. Yang rodok pendek mungkin Maulid Azab, Maulid Habsyi panjang sekali, Tapi maulidnya Habib Umar ini pendek, dan istilahnya dan gampang dibaca, gampang. Jangan ikut sekali, 2 kali, oh nadanya kayak gini, oh bacanya seperti ini, sudah nyantol. Cocok sama orang-orang super sibuk zaman sekarang ini. Jadi ternyata semua Allah, benar sekali ketika para ulama kita mengatakan Allah Ta'ala itu setiap ad-dunya la yakhlu minas sholihin. Dunia ini tidak akan pernah dikosongkan oleh Allah Ta'ala dari orang-orang baik. Orang baik akan selalu ada, wali-walinya Allah Ta'ala akan selalu ada, kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala akan selalu ada, hamba-hamba mulianya Allah Ta'ala akan selalu ada. Tinggal kita nimbrungnya di mana. Kita mau masuk di golongan mana? Orang yang baik-baik ini tadi atau orang-orang yang tidak baik? Kita mau masuk di barisannya orang-orang soleh apa barisannya orang-orang toleh? Mau masuk barisannya orang-orang yang mau meluangkan waktu untuk berusaha menjadi baik atau meluangkan waktu untuk menjadi semakin bobrok? Karena porsinya sama. Porsinya sama. Jadi baik sama jadi buruk itu porsinya sama. Bahkan akean sing dadi elek. Lebih banyak porsinya orang yang ndak ngerti. Saya sempat beberapa kali dibilangi sama guru saya, Ustaz Segap itu pernah mengatakan beliau itu pernah ketemu sama seorang dokter. Sama seorang dokter di daerah Kalimantan. Bukan cuma dokter, tapi beliau itu adalah kepalanya dokter area tersebut. Jadi misalkan Kalimantan, kepalanya dokter ini si orang tersebut. Pas ketika beliau ngisi acara di Kalimantan, didatangi sama dokter tersebut. Setelah itu dokter ini mengatakan, "Beb, seandainya saja semua umat muslim itu pernah ketemu sama ulama. Seandainya saja semua orang muslim itu pernah duduk, pernah ngaji, pernah punya hubungan dengan para ulama, makmur negeri kita, Beb." Seperti itu nih, Pak dokternya itu bilang seperti itu. Katanya Ustaz Segap karena beliau melihatnya setiap masuk ke pesantren-pesantren muridnya 5.000, 6.000, bahkan Temboro niku 14.000, kan banyak. Kumpulan-kumpulan kemarin itu kita dikron sampai tembus 2.000 orang. Akeh napa didik niku? Akeh.
Tapi jenengan bandingkan sama sepak bola, jenengan bandingkan sama konser, jenengan bandingkan sama dangdutan, jenengan bandingkan sama perkumpulan-perkumpulan ndak baik ini, kita ini berapanya mereka? Sangat sedikit. Bahkan dikatakan Ustadz, ini obrolannya Ustadz Segap sama si Pak Dokter ini tadi, Pak Dokternya mengatakan, Beb, seandainya semua orang muslim itu punya hubungan, pernah duduk di majelis taklim, ngerti istilahnya menyempatkan waktunya untuk duduk bersama ulama, ini makmur negeri kita, Beb. Oke. Setelah itu saya juga menanya, memangnya banyak yang tidak pernah ketemu ulama, memangnya banyak yang tidak pernah ngaji, memangnya banyak yang tidak pernah punya hubungan sama para ulama, itu memangnya banyak. Katanya beliaunya ini, Pak Dokternya ini bilang banyak sekali, Beb. Kalau gitu coba Pak Dokter bikin penelitian, disurvei, istilahnya apa namanya, penduduk apa, densus apa, sensus kok sensus, di sensus misalkan di sensus ini orang manusia Indonesia ini jajal dibikin ininya apa, istilahnya ya data, kita bikin datanya berapa orang yang pernah ngaji dan berapa banyak yang tidak pernah ngaji. Katanya Pak Dokternya, sudah, Beb, saya punya datanya, saya punya tulisannya, saya punya data di berapa orang yang pernah ketemu, yang pernah ngobrol, yang pernah duduk, yang pernah ngaji sama yang tidak pernah. Berapa porsinya itu berapa? Yang pernah ngaji itu nggak sampai 15% dari umat muslim. Nggak sampai 15%. Jangan bayangkan yang 85% ini kemana? Yang 80% ini nanti gandolan sama siapa? Yang 85% ini nanti selametnya piye? Yang 85% ini nanti jaminannya masuk surga apa? Kalau mereka ketemu aja nggak pernah sama para ulama, cuman 15%, bahkan kalau nggak salah nggak sampai 15%, nggak sampai 15%. Ini tugasnya kita semuanya, jadi anak-anak kita, keluarga, dimulai dari yang terkecil dari kita, lingkup kita. Ya Allah, saya punya cinta, jangan sampai anak saya tidak punya cinta. Ya Allah, saya punya ngerti, jangan sampai orang-orang tercinta saya tidak ngerti. Ya Allah, saya punya ngerti, saya nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya kumpul-kumpul di dalam kebaikan. Ya Allah, jangan sampai orang-orang tercinta saya tidak dapat porsi dari hal tersebut. Jangan sampai keluarga saya masuk di dalam golongan yang 85% itu tadi. Jangan sampai. Jenengan ngajikan sedini mungkin. Mulai dari pembelajarannya mereka playgroup, cari yang ada sambungan dengan para ulama. TK-nya yang ada sambungan sama para ulama, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya, bahkan nanti setelah menikah sekalipun tetap sambungkan mereka dengan ulama-ulama yang ada di sekeliling mereka. Jangan sampai, karena porsinya kita tetap paling kecil, tetap sangat sedikit sekali. Ya sudah, perbandingan paling gampangnya kemarin itu, maulitannya kita di bersama Ustazah Halimah itu sekitar 2000-an orang, tapi sebelumnya ada juga di Gor Lembu Peteng niku, napa niku? Dangdutan. Berapa banyak itu? Sing dangdutan piro? Yang ngaji berapa? Kalau yang paling besar misalkan konsernya Habib Syekh misalkan, konsernya Habib Syekh mungkin bisa sampai 10.000 orang, 20.000 orang, tapi itu pun tidak ada 15%-nya ketimbang sepak bola, pertandingan sepak bola yang sampai memakan korban 200, 130-an orang niku, apa ndak miris kita, apa ndak sakit ini di dalam hati kita. Ya Allah, delok bal, ya Allah, ngelihat istilahnya cuman istilahnya ngoten toh, cuman nikmatnya itu seberapa, ngelihatnya itu kenikmatannya. Seandainya nikmatnya mereka nonton bola ini ada di dalam nikmatnya mereka baca maulid, Mbah Neo enake, Dah neo apike, nggih. Dah neo apa? Dah neo itu apa bahasa Indonesia? Enggak ada nggih.
seandainya saja itu di jalan-jalan yang indah, betapa indahnya negeri ini. Ya nasallallahu salamah, kita minta sama Allah Ta'ala mugi-mugi selamat kabeh, mugi-mugi husnul khotimah semuanya, mugi-mugi dikasih tempat terindah semuanya, mugi-mugi dibales, mugi-mugi di detik-detik akhir hayatnya mereka itu mereka dikasih kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita lanjutkan nih, kok enggak buka, sudah buka kitab ini tapi panggah enggak diwaca nggih. Kita lanjutkan sedikit tabarukan sama kitab kita. Ila an qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain qala wa ruwiyal hakim annahu qalat imra'atun lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibna ami fulanan yakhtubuni. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya pernah ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasul, inna ibna ami fulanan yakhtubuni. Jadi ada seorang anak gadis, ada seorang perempuan gadis belum menikah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasul, saya dipinang oleh sepupu saya sendiri. Jadi perempuan itu mengatakan, ya Rasul, saya dipinang oleh sepupu saya sendiri. Fa akhbirni ma haqquz zauja 'ala zauja. Maka tolong sebelum saya melangkah ke pernikahan ini, tolong kasih tahu saya, tolong kabarkan kepada saya tentang haknya seorang suami terhadap istri. Maksudnya apa? Yang harus saya lakukan, yang harus saya penuhi, yang harus saya usahakan untuk dapat ridhonya suami ini gimana? Apa aja ya? Apa aja ya Rasul? Fa in kana utiquhu tazawwajtu. Katanya perempuan ini, kalau saya melihat setelah nanti jenengan jelentreh nih tentang apa saja hak-haknya seorang suami, kalau saya mampu untuk menjalankannya, saya akan menerima pinangan tersebut. Istilahnya, kalau misalkan saya melihat kuat, saya akan nikah ya Rasul. Kalau enggak, saya mendingan enggak nikah. Katanya perempuan tersebut mengatakan seperti itu. Setelah itu qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad mengatakan, min haqlihi law sa'ala min kharuhu daman wa qayhan falahisathu bilisaniha ma'addat haqqah. Katanya Nabi Muhammad, kalau kamu nanya tentang haknya seorang suami terhadap seorang istri, itu adalah hak yang luar biasa besar. Bahkan sampai misalkan suamimu itu seluruh badannya itu keluar benjolan, keluar nanah dari badan suamimu, setelah itu kamu akan membersihkannya dengan lidahmu, diresihi pakai lidah kamu, itu masih belum memenuhi haknya seorang suami. Saking besarnya haknya suami untuk kita perhatikan, untuk kita sayang-sayang, untuk kita openi, untuk kita nah ini bojone sik lara seminggu ya wis. Ndang mari to ya. Keluar itu sudah omongan sing pertama nih diopeni sehari masih oke, 2 hari masih oke, seminggu wis tok anek tanggane teko ngene lho, bojoku ya Allah enggak tangi-tangi. Itu baru seminggu. Sebulan wis tak tinggale nak balik ning gone ibuke. Naudzubillah, jangan sampai Jadi katanya Nabi Muhammad seperti itu. Sesungguhnya haknya seorang suami itu saking besarnya, kalau misalkan sak badannya itu mengeluarkan nanah dan kamu membersihkannya dengan lidahmu, maka itu belum memenuhi haknya seorang suami. Belum memenuhi haknya seorang suami. Ma'addat haqqah. Lau kana yanbaghi li basharin ayyasjuda li basharin la amartul imra'ah an tasjuda li zawjiha. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, bahkan kalau misalkan saya diperbolehkan oleh Allah Ta'ala, diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melihat seorang manusia bersujud kepada manusia yang lainnya, maka saya akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud di bawah kaki suaminya.
Tapi berhubung syariat ini tidak memperbolehkan, kita punya penghormatan terhadap sesama manusia ini tidak boleh mencapai penghormatan kita, tidak boleh setara dengan penghormatannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu cuman boleh di dalam sholat, dan sujud itu cuman diperbolehkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka perempuan tidak boleh sujud kepada suaminya. Tapi misalkan boleh, yang pertama tak suruh sujud kepada manusia lain adalah seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Setelah itu, la amarta an tasjuda li zawjiha. Qalat wallazi ba'atsaka bil haqqi la atazawwaj ma itu dunya. Maka perempuan itu mengatakan, ya Rasul, kalau kayak gitu saya mendingan ndak rabi. Kalau kayak gitu saya mendingan ndak nikah. Saya mendingan ndak berumah tangga ya Rasul. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha tapi setelah itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam kisah yang lain yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, perempuan itu kembali mengatakan, kalau gitu ya Rasul, enaknya saya nikah apa ndak ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, nikahlah, karena di dalam pernikahan itu ada kebaikan yang banyak. Karena di dalam pernikahan itu ada penyempurnaan. Meskipun sulit, meskipun tidak gampang, meskipun penuh dengan resiko, tapi hadapi resiko-resiko itu. Yang penting kamu selalu mempersembahkan yang terbaik untuk suami-suami kamu. Abot bu, abot mau betul. Dulu waktu saya masih di pondok, Ustaz Cegep itu sering kali nanya ke anak pondok, anak perawan-perawan, anak usia SMA, anak usia kuliahan, lek ditanya pengen cepet nikah apa ndak? Pengen, ngoten semua gitu. Termasuk saya, Nanti didoakan sama Ustaz, muka-muka dapat suami yang soleh, dapat suami yang pintar, dapat suami yang alim, ganteng, sugih, lengkap. Tapi kalau sudah didoakan paling tinggi kan jegleknya tidak akeh, Kalau sudah mintanya apa adanya aja ya Allah, ya sudah dapatnya apa adanya di bawahnya. Jadi seperti itu. Tapi kalau sudah majelisnya ini campur antara anak-anak pondok yang belum nikah sama ibu-ibu, ustadzah-ustadzah, kakak-kakak senior yang sudah nikah, itu yang kakak-kakak senior ini mesti ditanya sama ustadz, enak ndak bu nikah? Enggak ustadz. Rata-rata semua bilangnya enggak. Nikmatnya itu paling setahun 2 tahun aja, setahun malahan paling. Nikmatnya, seneng-senengnya, gembira-gembiranya, manja-manjanya, saling nopo istilahnya, cute-cute-nya itu cuma setahun. Jangan tahu cute. Lucunya itu cuma setahun, habis setahun, karu-karuan, ketok kabeh, kebongkar semuanya. Mau aibnya perempuan kebongkar, aibnya laki-laki juga kebongkar. Yang kasar keluar semuanya, yang suka mukul keluar semuanya, yang suka maki-maki keluar semuanya. Setahun mean. Makanya kalau misalkan kita menikah, modalnya cinta suami, modalnya ngelihat apa yang ada pada suami kita. Bejo loh kamu nikah dari anaknya konglomerat, misalkan ganteng, dokter, apa lagi? Pokoknya semua yang nunjang apa yang dilihat orang dari luar, apa yang dibicarakan orang dari luar. Orang kalau nikah modalnya itu, modalnya perkara yang terlihat, modalnya perkara yang duniawi, tidak mungkin awet, tidak mungkin awet. Jadi nikah kalau mau awet, nikah kalau mau langgeng, nikah kalau mau abadi, kalau pengen dapet cinta sejati di dalam pernikahan kita, ikutkan, masukkan, andilkan zat yang maha kekal di dalam pernikahan kita. Nikah karena Allah, punya anak karena Allah, taat sama suami karena Allah. Kenapa kok kamu taat sama suamimu? Ya karena Allah Ta'ala nyuruh saya taat. Tapi suamimu loh sukanya ngomong buruk tentang dirimu, itu urusannya dia. Itu urusannya dia sama Allah Ta'ala. Itu urusannya suami saya dengan yang di atas. Tugas saya sebagai seorang istri atas perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk saya berbakti kepadanya. Titik.
Nggak usah pakai embel-embel. Nggih, saya berbakti. Kenapa? Karena nyangoni saya terus. Saya berbakti kenapa? Karena nukokne kelambi terus. Saya nikah kenapa? Kenapa kok sayang sama suami? Karena saya dikasih rumah yang besar. Itu sudah karu-karuan itu. Nggih. Jadi itu akan ada masa expirednya. Itu akan ada masa kadaluarsanya. Jadi kalau mau langgeng, ya kalau mau langgeng, baik itu dari pihak suami ataupun dari kita pihak istri, maka masukkan cinta, landasi semua cinta itu atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandang suami, lihat suami, kita memperhatikan suami kenapa? Karena dia jalan surga saya. Karena dia karena di dalam dirinya ada surga saya atau neraka saya. Karena selamatnya saya kalau saya baik kepadanya. Karena istilahnya dikeluarkannya saya dari api neraka ketika saya mampu berbakti dengan baik kepadanya. Bahkan sampai seperti ini tadi. Kalau haknya, kalau kita ngomongin haknya seorang suami, itu kalau misalkan seluruh badannya bernanah sekalipun kita bersihkan pakai lidah kita tidak selesai. Itu tidak akan nutupi haknya dia sebagai seorang suami. Kenapa kok sampai se ekstrim itu? Padahal cuman dengan lafadz yang gampang kok, bil tu nikahaha wa taswijaha bil mahril madkur. Dengan modal mahar yang juga tidak seberapa. Maharnya jenengan berapa dulu? Saya 500.000 Bu maharnya. Mahar saya 500.000. Mahar saya 500.000. Jadi cuman dengan lafadz yang seenteng itu, dengan harta yang semurah itu, sesedikit itu, sesimpel itu. Tapi kenapa kok haknya itu sangat luar biasa besar? Karena hal yang ditanggung oleh suami yang tidak kelihatan itu jauh lebih besar ketimbang yang kelihatan. Yang disangok nih jenengan itu yang kelihatan, rumah yang disediakan itu yang kelihatan, pakaian yang dipakaikan itu yang kelihatan, pendidikan yang diberikan itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan jauh lebih besar. Nopo dosane jenengan, dosane anak-anaknya jenengan. Tuntutannya nanti di hadapannya Allah Ta'ala, dia akan menghadapi untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk adik-adiknya, untuk ibunya. Laki-laki ini tanggungannya luar biasa besar di hadapan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kalau kita mungkin dicecar pertanyaan satu tentang kita, tapi suami rentetan pertanyaannya itu luar biasa besar. Jadi yang tidak kelihatan, perkara yang ditanggung oleh suami yang tidak kelihatan, beban yang tidak kelihatan di dunia maupun di akhirat, itu jauh lebih besar ada pada sosok seorang suami. Makanya ketika kita berbakti kepada mereka, itu memang sudah harus, itu memang sewajarnya, bukan terus tak sedekahi kamu dengan kebaikan. Itu memang harus kita berbakti sama mereka, itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Setara dengan sholat fardunya kita, setara dengan zakatnya kita, setara dengan puasa Ramadannya kita. Baiknya kita kepada suami harus setara dengan perkara-perkara wajib yang semacam itu. Waruya bisa nadin Jayyidin Sulaiman At-Tabrani nasabu ila Tabariyah ala ghairi qiyasin wa hiya madinatun bisyam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.